Penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berujung ricuh antara polisi dengan warga. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau warga. Oh, bunyi tembakan suhu. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat menertibkan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penertiban dilakukan sejak Sabtu sore. Aparat melakukan penyisiran dan membakar sejumlah peralatan penambangan milik para pelaku. Pada Minggu dini hari, aparat kepolisian kembali melakukan patroli di sekitar area tambang, namun situasi berubah saat puluhan warga mengepung rombongan kendaraan pihak kepolisian. Polisi kembali melepas tembakan peringatan ke udara untuk mengurai kerumunan. Warga mengaku kesal polisi membakar sarana pengolahan hasil tambang. Sementara penertiban dilakukan petugas untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah di Sungai Suso. Hingga kini aparat kepolisian masih terus melakukan pemantauan di lokasi tambang untuk menghindari adanya aktivitas yang memanfaatkan kelengahan petugas untuk mengeruk material saat malam hari. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Pesta kekerasan di lingkungan sekolah kembali terulang. Seorang siswa SD kelas 3 menderita pendarahan di usus akibat dianiaya rekannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang siswa kelas 7 harus kehilangan 2 ruas jarinya akibat jadi korban perundungan kakak kelas. Bocah kelas 3 SD AFKN 9 tahun harus menjalani operasi karena usus perutnya mengalami pendarahan akibat dianiaya teman sendiri di Tasikmalaya. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Tasikmalaya, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Margono. Ibu korban mengaku kejadian berawal saat mengambil rapot kakak korban di sekolah. Tiba di sekolah, ia melihat korban dipukuli dan ditendang pada bagian perut oleh temannya. Sampai rumah, korban mengeluh perutnya sakit hingga dibawa ke IGD. Usai kejadian ini, orang tua sudah melapor ke Polres Tasikmalaya dan kasus dalam penyelidikan. Perundungan di sekolah juga dialami siswa MTS kelas 7 di Pati. Bahkan, korban harus kehilangan 2 ruas jarinya karena putus terjepit pagar besi sekolah akibat perundungan. Korban pun dirawat di Rumah Sakit KSH Pati. Korban mengaku kejadian berawal saat korban dikeroyok 3 kakak kelas 9. Korban terpojok berusaha kabur dengan naik pagar besi sekolah. Naas, tangannya terjepit, hingga 1 ruas jari telunjuk putus dan 1 ruas jari manis diamputasi di rumah sakit. Pihak keluarga juga sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditindak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat sedang memberikan tausiah tentang alam kubur, seorang ustaz tiba-tiba tersungkur dan meninggal dunia di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ratusan warga pun datang berduyun-duyun mengantarkan jenazah saat dimakamkan ke TPU Dermaga. Sebab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sejumlah ibu-ibu pengajian berteriak histeris saat Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga, kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah pun segera membawanya ke rumah sakit, namun naas, ia dinyatakan meninggal dunia. Video ini pun viral. Usai menjalani identifikasi, jenazah dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kejadian ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Tetangga dan warga sekitar sangat mengenal almarhum sebagai sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan warga pun ikut mengantarkan jenazah saat akan dimakamkan keluarga ke TPU Dermaga Duren Sawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Bencana kekeringan mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang tenggelam. Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Pak, banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karyan. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, Pedi Febrianto, iNews melaporkan. Terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat pedagang di tiang listrik hingga babak belur dihakimi massa di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Pedagang emosi karena sering kehilangan barang dagangan hingga video rekaman viral. Seorang wanita tak berdaya saat diikat di tiang listrik oleh sejumlah pedagang yang emosi di Pasar Segiri, Samarinda. Bahkan aksi main hakim sendiri sempat terjadi hingga pelaku tak berdaya. Sebelumnya, ia terpergok mencuri sayur di salah satu kios pedagang. Menurut warga, pelaku berulang kali melakukan pencurian sehingga emosi pedagang memuncak saat ia tertangkap. Video aksi main hakim sendiri ini pun viral. Sementara warga tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku lalu diserahkan ke keluarga. Polisi pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan mengimbau dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Sementara itu, harga sayur-sayuran di Pasar Induk Cirebon, Jawa Barat naik signifikan hari ini. Faktor cuaca dan angin kencang mempengaruhi hasil panen petani. Beragam sayuran di Pasar Induk Jagastaru Cirebon hari ini naik signifikan. Harga buncis, wortel, timun, terong, brokoli, kacang panjang naik dari Rp3.000 sampai Rp6.000 per kilogramnya. Bahkan beberapa sayuran yang biasanya dibanderol di bawah Rp10.000 kini naik di atas Rp10.000 per kilonya. Musim kemarau membuat hasil panen sayur-sayuran kurang maksimal, berdampak pasokan para pedagang dan juga naiknya harga. Kalau omset itu tergantung pembelian, tergantung ramainya gitu. Tapi sempat ada yang kaget nggak dengan harga yang terus naik nih dari pembeli gitu? Banyak yang kaget terutama 5 jenis yang tadi. Naiknya harga sayuran membuat omset penjualan menurun dan banyak pembeli tak jadi belanja. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Sementara itu, harga berbagai sayuran di Kota Bandung, Jawa Barat kembali naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai Tanjung dan cabai rawit merah hingga menembus angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga berbagai komoditi sayuran kembali mengalami kenaikan di Pasar Cihapit, Bandung. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah Tanjung, sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayuran terjadi hampir setiap hari secara bertahap setelah sempat turun namun kembali mengalami kenaikan. Kenaikan diduga disebabkan para petani yang gagal panen.
Kenaikannya sama Bu per hari juga itu? Iya, Rata-rata per harinya berapa kenaikannya? kalau naik langsung naik, kalau turun bertahap. Oh gitu. Iya, cabai. Oh cabai Bu ya. Selain cabai ada lagi Bu sayuran yang naik? Ada sekarang lagi itu timun. Timun. Diperkirakan harga sejumlah sayuran akan terus mengalami kenaikan mengingat musim penghujan yang masih panjang, sementara permintaan pasar tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.